Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novela Ajeng dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2401742. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Kalimat dalam Lirik Lagu Bertaut karya Nadine Amizah berdasarkan bentuk atau kategori sintaksis, kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklamatif. Bab 1. Pendahuluan. Bahasa merupakan sarana utama manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, dan perasaan melalui satuan-satuan bahasa. Salah satunya kalimat. Menurut Ramlan tahun 2006, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Dalam kajian sintaksis, kalimat dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, struktur, serta penuturnya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja teori sintaksis yang relevan untuk menganalisis kalimat berdasarkan bentuk atau kategori sintaksis? Yang kedua, bagaimana bentuk kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklamatif menurut para ahli linguistik Indonesia? Yang ketiga, bagaimana penerapan analisis bentuk kalimat tersebut dalam lirik lagu bertaut karya Nadine Amizah? C. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan teori sintaksis terkait kategori kalimat menurut ahli-ahli Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri dan fungsi kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan eksklamatif. Yang ketiga, menganalisis lirik bertaut berdasarkan bentuk atau kategori sintaksis secara rinci dan ilmiah. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian kalimat. Menurut Khair tahun 2012, kalimat adalah satuan bahasa yang secara sintaksis terdiri atas klausa, memiliki intonasi final, dan mengungkapkan makna secara lengkap. Dan menurut Ramlan tahun 2005, menambahkan bahwa kalimat dapat berdiri sendiri dan secara fungsional menyampaikan amanat pembicara. B. Kategori kalimat berdasarkan bentuk sintaksis. Yang pertama, ada kalimat deklaratif. Menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2003 menyatakan dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI, kalimat deklaratif bertujuan memberi informasi atau menyatakan sesuatu. Intonasinya itu cenderung datar dan menurun di akhir. Ciri-ciri mengandung informasi, tidak menuntut respon seperti perintah atau jawaban, dan umumnya berintonasi turun. Kedua adalah kalimat imperatif. Menurut Khair tahun 2012, kalimat imperatif menyatakan perintah, larangan, ajakan, atau permintaan. Ciri-ciri yang pertama mengandung maksud menyuruh atau menegaskan kemauan penutur. Kedua, biasanya menggunakan partikel seperti lah, kan, atau kata seperti tolong. Yang ketiga, intonasinya tegas dan naik tajam. Yang ketiga ada kalimat interrogatif. Menurut Krida Laksana tahun 2008, kalimat interrogatif adalah kalimat yang menyatakan sesuatu dan mengharapkan jawaban. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan kata tanya, seperti apa, mengapa, dan siapa, atau pola inversi. Yang kedua adalah intonasinya naik pada akhir kalimat. Yang keempat ada kalimat eksklamatif. Menurut Ramlan tahun 2005, kalimat eksklamatif adalah kalimat yang mengungkapkan keheranan, kekaguman, rasa haru, atau luapan emosi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memuat penanda emosional seperti betapa, alangkah, atau tanda seru. Yang kedua, intonasinya kuat dan mengekspresikan perasaan. Bab 3. Pembahasan. A. Kalimat deklaratif. Kalimat yang menyampaikan informasi, pernyataan, dan kondisi. Yang pertama ada Bun, hidup berjalan seperti bajingan, yaitu menyatakan keadaan hidup. Yang kedua, seperti landak yang tak punya teman, penjelasan sifat hidup, dan pernyataan deskriptif. Yang ketiga, ia menggonggong bak suara hujan, adalah pernyataan perbandingan. Keempat, kau dan pangeranku mengambil peran, informasi tentang peran tokoh kau.
Yang kelima, Bun, saat ku hancur, ku disayang, menyatakan kondisi. Yang keenam, apalagi saat ku jadi juara, menjelaskan situasi. Yang ketujuh, saat tak tahu arah, kau di sana, memberikan informasi. Yang kedelapan, menjadi gagah saat ku tak bisa, mendeskripsikan keadaan. 9. Sedikit kujelaskan tentangku dan kamu adalah pernyataan pengantar. 10. Agar seisi dunia tahu, menyatakan tujuan. 11. Keras kepalaku sama denganmu, yaitu menyatakan kesamaan sifat. B. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif berisi perintah, permintaan, dan ajakan. Dalam lirik lagu Bertaut karya Nadine Amizah, tidak terdapat bentuk imperatif eksplisit. Yang pertama, tidak ada penggunaan kata mari, tolong, lah, atau struktur perintah lainnya. Yang kedua, lagu ini bersifat natural dan reflektif, bukan meminta atau menyuruh. C. Kalimat interrogatif. Berisi kalimat tanya dan menuntut jawaban. Dalam lirik lagu Bertaut karya Nadine Amizah, tidak ada kata tanya seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan tidak ada tanda tanya atau struktur interrogatif implisit. D. Kalimat eksklamatif. Mengungkapkan rasa kagum, haru, emosi kuat, dan sering memakai kata oh, aduh, dan seruan. Satu bagian lirik menunjukkan seruan emosional. Yang pertama, Bun, hidup berjalan seperti bajingan, yaitu mengandung unsur emosional namun struktur dasar tetap deklaratif. Yang kedua, oh, ini biasanya disebut ekspresi vokal atau vokalis, bukan kalimat eksklamatif sintaksis. Dominasi dalam kalimat deklaratif dalam lirik lagu menunjukkan bahwa lagu ini adalah bentuk pengakuan, penuturan, dan ungkapan personal dari seorang anak kepada ibunya. Lagu ini tidak bertujuan mengajak, imperatif, bertanya atau interrogatif, atau menyeru, eksklamatif, melainkan benar-benar menarasikan perasaan dan pengalaman. Baiklah, bab 4 kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa lirik lagu Bertaut karya Nadine Amizah mengandung beragam bentuk kalimat berdasarkan kategori sintaksis menurut teori-teori ahli di Indonesia, seperti Ramlan, Khair, Krida Laksana, dan Alwi. Kemudian kalimat deklaratif mendominasi karena lagu ini berfungsi sebagai narasi personal, penuh pengakuan dan refleksi diri. Kemudian kalimat imperatif ini muncul dalam bentuk ajakan lembut yang menggambarkan proses pemulihan emosional. Kalimat interrogatif, meskipun tidak dominan, menjadi penanda adanya pergulatan batin tokoh. Dalam kalimat eksklamatif, berfungsi menguatkan unsur emosional lagu, terutama terkait hubungan anak dan ibu. Dengan demikian, analisis sintaksis memperlihatkan bahwa Nadine Amizah tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membingkai emosionnya melalui struktur kalimat yang beragam sehingga lirik Bertaut menjadi karya secara estetis maupun linguistik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.